Aku sering berpikir kayak gini ketika aku nonton Son Gokong ya, yang tadi ada kakak pertama, kedua, dan ketiga tadi itu, Iya. kan ada konsep reinkarnasi di situ. Iya. Dan sebagai orang Chinese, aku juga lahir dengan ramalan. Kalau Cici punya nggak ramalan? Kayak pace gitu. Iya, kayak ramalan gitu. Aku ada berapa ya? 27 halaman atau berapa gitu, ramalanku. Yang meramal sepanjang hidup nanti bakal A, B, C, D, Betul. E, O. Kamu Iya. harus hati-hati di Iya, umur iya. berapa. Pace, iya. Betul. Basi-basi, iya. Iya, terus kamu nanti cocoknya jadi apa aja dan Iya, segala iya, macam. iya. Nah, di situ aku berpikir emang bener ya aku dulu reinkarnasi dari tukang kayu karena dulu kata mereka aku tukang kayu. Padahal sekarang aku kayak agak ketika aku ketemu paku dengan palu, itu yang ke palu tanganku bukan pakunya kan gitu. Dan aku pikir aku kayaknya nggak tukang kayu banget deh. Iya, iya. Kok mereka bisa tahu aku tukang kayu atau ke depan aku seperti apa. Dan kadang-kadang pertanyaan singkat ya aku tanya pada bapakku dan ibuku, Pi, kenapa sih kita makan harus telur bagi 8? Kenapa kita nggak jadi orang kaya kayak orang-orang yang lain? Kenapa ada orang dilahirkan miskin, ada orang dilahirkan kaya? Aku ingat masih jawaban waktu itu, jawaban nenekku malah yang jawab. Nenekku bilang begini, mungkin karena masa lalu kamu itu berbuat sesuatu yang buruk. Sehingga kamu yang sekarang harus menanggung apa yang kamu lakukan di masa yang lalu. Kan dosa, dosa ini ya, reinkarnasi ya, Iya. dosa karma kan gitu kan ya. Nah sehingga aku jadi mikir gini, wah kurang ajar nih aku di masa yang lalu nih. Aku nggak dapat enaknya, aku yang harus menanggung apa yang dia lakukan di zaman dulu kan gitu. Nah dan aku juga bertanya banyak hal lah, seperti misalnya kayak setelah kita mati, kondisinya kayak apa sih? Aku baca penelitian tentang roh, roh itu ada wujudnya atau enggak, ada beratnya atau enggak. Sampai kemudian kayak tontonan-tontonan sederhana kayak film Ghost, masih ingat gak dulu Patrick Swayze? Ingat, Itu kan ya, aku bilang, Demi wah Moore. enak ya kalau kayak gitu ya, bisa muncul terus kemudian bisa jalan mana-mana, tembus, dia bisa ngeliat orang, orang nggak bisa ngeliat dia, somehow agak creepy, terus agak mesum dan segala macam, bisa ngintipin orang. Ya kan kita mikirnya kayak gitu ya dulu anak kecil ya. Apa bener ketika kita mati seperti itu? Kalau misalnya kita bisa mati seperti itu ya sebenarnya nggak mati dong sebenarnya. Kita cuma nggak bisa untuk nyentuh orang aja, tapi kalau sudah latihan bisa nyentuh dan seterusnya dan seterusnya dan seterusnya. Nah lama-lama ketika aku punya curiosity seperti itu, aku lantas berpikir dengan agamaku yang waktu itu. Iya. Nah sehingga pikiran-pikiran logis dan nakalku itu bekerja pada saat itu. Nah sehingga karena sering mempertanyakan banyak pada guru agama pada saat itu dan sering main game juga pada saat itu. Gamenya spesifik aku sebutin Final Fantasy, Xenogears, lalu kemudian Legend of Legaia dan segala macam. Itu kan semua praproduksinya bagus banget tuh, menceritakan tentang bagaimana penjelasan mitologi, agama, psikologi dan seterusnya. Akhirnya dari situlah aku punya keyakinan Tuhan nggak ada. Jadi aku justru jadi ateis.